Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Oke, hari ini kita ikut lagi di kegiatan kita pembelajaran tentang materi yang kedua, yaitu tumbuhkan resiliensi. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita sama-sama berdoa supaya kita pembelajaran kita ini diberkahi dengan ucapan sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Baik anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, gimana? Kabarnya hari senang apa enggak? Senang, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, kita akan bermain game sedikit atau boleh dipimpin sama Putri ya. Kita biar lebih semangat, ya kan? Oke, silakan Putri. Berdiri dulu. Berdiri. Kawan-kawan kelas begini, Putri berdiri, ya. Teman-teman, kita yel-yel dulu, yel-yel semangat. Kalau tidak semangat, kita bilang I can do it, you can do it, you can do it. Oke? 1, 2, 3, semangat! I can do it, you can do it, we can do it. Hurrah! Itu tandanya kita memang betul-betul semangat, ya. Baik, anak ibu, sebelum kita masuk ke judul kita tentang tumbuhkan resiliensi, ya kan? Nah, jadi ibu kita buat sebuah aktivitas dulu. Nah, jadi aktivitasnya yaitu kita membuat menara dari ulur yang datar ulur. Jadi menaranya dibuat sekuat mungkin, ya, supaya tidak roboh, ya. Nah, jadi masing-masing anggota nanti akan mempertahankan kekuatan menaranya, ya. Dan nanti setelah siap akan ada angin, ya kan? Atau ada yang menghadang dari sekolah lain. Siapa yang kuat nanti menaranya, maka itulah yang akan menjadi pemenang. Oke, bagikan ya. Boleh diterima? Ya, karena kita udah duduk sesuai dengan kelompok. Baik, ya. Silakan, nah, ya, sesuai kelompok bangun menaranya, ya. Bagaimana caranya supaya menaranya tetap kokoh, ya, tidak mudah roboh, ya. Semangat, nak, sedikit lagi. Bagi kartu 3 nih. Sudah ada dan Ini
Ibu ambil feedback kok, Bu. Apa itu? Coba sendiri satu. Silakan ya kan
Gimana perasaannya membangun sebuah negara? Oke, ada yang merasakan bahwa agak kesal bu, ya kan? Terus apa lagi? Membutuhkan kesabaran. Ya, apa lagi? Ya, adanya tantangan di situ. Adanya konsentrasi. Berarti apa sih pembelajaran yang kita petik dari membuat menara? Apa pembelajaran? Oke, baik. Ya dulu ya. Jadi dari permainan membangun menara ini kita dapat mengambil makna seperti berusaha keras membangun menara dan bekerja sama dengan satu tim supaya menaranya jadi, dan jika menaranya jatuh kita tetap saling menguatkan agar tidak merasa Oke, salah satu itu ya. Ya, oke. Nah, jadi yang kita harus banyak bekerja sama tadi. Terus saling menopang, ya kan? Supaya kita tidak jatuh. Nah, jadi ada ibu saya. Oke, boleh sekarang perhatikan ibu. Ya. Oke, coba perhatikan ibu semuanya kan? Oke, menaranya sudah bisa dulu. Perhatikan ibu. Nah, ini apa? Bola. Kalau ibu lempar seperti ini. Memantul. Nah, memantul kalau kita dengan keras ya kan? Nah, semakin keras dalam seperti ini maka semakin memantul, semakin menimbulkan gaya. Oke, ada hubungan yang ada dengan materi kita yaitu dengan menunjukkan resiliensi. Oke, baik. Untuk lebih jelas boleh balik lagi menghadap ke sini ya. Kita lihat ya materinya. Oke, nah dari materi tadi, ya kan? Kita mengambil satu pengertian yang bahwa ya resiliensi itu adalah ya kemampuan seseorang untuk bangkit ya kembali dan beradaptasi dengan baik setelah mengalami tekanan, kesulitan ataupun kegagalan. Anak ibu tadi sudah membangun sebuah menara, ya kan? Betul nggak? Betul. Apa yang dirasakan tadi? Kecewa bu, ya kan? Terus frustasi, ya kan? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi coba? Resah, ya kan? Tapi apakah kita berhenti? Tidak. Maka di sini muncul yang namanya daya lenting atau resiliensi. Itulah yang dinamakan dengan resiliensi tadi. Ketika kita jatuh, ya kan? Ketika kita belum bisa membangun sebuah menara, ketika kita belum bisa kembali ke memecahkan masalah kita, maka muncullah daya seperti yang bola tadi kan. Semakin kuat tekanan, maka akan semakin tinggi daya lenting. Betul ya? Semakin kuat tekanan, semakin tinggi daya lenting. Begitu juga di kehidupannya sekarang ya. Semakin kuat ya kesulitan kita, hambatan kita, maka seharusnya kita akan semakin kuat, akan semakin menimbulkan kekuatan tersendiri yaitu daya lenting. Ya, jadi daya lenting itu, nah ibu, ya, dia tidak dibawa sejak lahir, ya. Nah, jadi kecerdasan itu ada yang dibawa sejak lahir, tapi kalau resiliensi itu bisa dipelajari, bisa melalui pengalaman, ya. Nah, itu dia yang disebut dengan resiliensi. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, ya. Berikutnya, kita lihat. Mengapa sih? Nah, ya kan resiliensi itu penting. Oke, jadi sebelum kita masuk ke
slide ini kira-kira untuk apa? Nah, jadi kita udah belajar bagaimana mengelola daya lenting kita, ya kan? Nah, sebenarnya untuk apa? Ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Untuk apa sebenarnya daya lenting? Rahayu ya, silakan nak. Agar bisa bangkit lagi dari kegagalan. Jadi saat kita menghadapi kegagalan, kita nggak langsung menyerah, aku nggak bisa, aku nggak mau nyoba lagi. Jadi dengan adanya resiliensi, saat kita gagal, kita bisa bangkit lagi, semakin semangat dan percaya bahwa kegagalan itu merupakan kunci kesuksesan. Iya, benar. Gunanya dengan resiliensi itu adalah supaya kita terbebas dari namanya, ya kan? Penyakit, ya kan? Stres, ya kan? Bahkan kita lebih semangat lagi untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Hebat kan? Oke, kita lihat ya. Seperti yang sampai kawan kita, yang pertama yaitu membantu kita mengatasi stres dan trauma. Ya. Kemudian yang kedua membuat kita tetap fokus. Nah, jangan hanya karena punya masalah, punya trauma, kita berhenti beraktivitas. Jangan hanya karena tadi nggak bisa kita membangun menara, ya kita pasrah, ya udahlah, nggak usah. Nah, itu berarti ya kita daya lentingnya masih rendah. Semakin tinggi ujiannya, maka harus semakin tinggi juga ya usaha atau bangkit lagi. Ya, kemudian yang ketiga meningkatkan kesehatan mental dan video supaya kita bahagia, supaya kita bisa menikmati hidup ini dengan indah. Ya, kalau dibilang berapa banyak remaja-remaja kalau kita lihat di media ya kan, gara-gara tidak bisa menyelesaikan masalah di rumah, bunuh diri karena diputus sama sang pacar, kan gitu ya? Jadi itu berarti menunjukkan tingkat resiliensi yang rendah. Ya. Oke, berikutnya yang keempat, memperkuat kemampuan untuk belajar. Apalagi kita sebagai seorang remaja, ya kan? Jadi tugas pokoknya apa nak? Belajar. Banyak kendala-kendala kita, kesulitan-kesulitan kita, ya kan? Ketika belajar, gimana pada saat itu kita mampu melewati itu semua, maka berarti daya resiliensi kita itu bagus. Nah, tidak cukup sampai di sini, ketika kalian nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, ya kan? Akan menghadapi yang namanya tantangan. Karena hidup ini kan nggak selalu mulus, ya kan? Ya. Ada trik-trik, akan ada batu-batuan yang akan menghalangi perjalanan kita. Bagaimana kita bisa melewati itu semua? Maka dibutuhkanlah daya lenting tadi atau resiliensi. Oke. Ada namanya nanti growth mindset, ya. Kemudian ada fit mindset. Nah, dan nanti ada satu lagi di terakhir ordinary magic. Nah, ya. Jadi ini yang sangat berperan dalam pola pikir kita sejak dalam ya berpikir kemudian bertindak. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu. Kira-kira ada yang tahu apa growth mindset dan fit mindset? Kalau growth mindset itu asal katanya growth. Nah, bahasa Inggris growth apa? Ya bagus, apa berkembang? Kalau fit adalah melalui usaha. Kemudian melalui pembelajaran dan latihan dan pengalaman. Saya bilang tadi dia tidak dibawa sejak lahir. Dia bisa berkembang melalui pengalaman, melalui pembelajaran, melalui latihan, ya kan? Dan melalui usaha. Daya tadi, ya kan? Ya, oke. Bisa dipahami kira-kira tentang growth mindset? Bisa.
Oke, kita lihat lagi biar lebih jelas Pak ya. Nah, ini dia. Perbedaan pola pikir ya, growth mindset dengan fixed mindset. Apa itu? Ya, yang pertama, jika kita lihat di potensi, maka orang dengan pikiran growth mindset, nah kata-katanya apa? Saya percaya ya kemampuan bisa berkembang. Ya. Terus di fixed mindsetnya apa? Percaya bahwa kemampuan adalah tetap dan tidak berubah. Fixed mindset itu bahwa katanya ya kemampuan itu ya adalah tetap dan tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah. Ya. Nah, itu orang yang dengan pola pikir fixed mindset. Kemudian yang kedua, melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Kegagalan adalah sebagai kesempatan untuk belajar lagi, ya kan? Untuk menambah usaha lagi. Nah, di fixed mindset apa? Menghindari kegagalan karena aku dianggap bodoh. Menghindari kegagalan. Nanti kalau saya ulangi lagi, itu di mata orang bodoh, ya kan? Nah, itu berarti orang dengan pikiran fixed mindset. Kemudian di proses dan usaha, ya fokus pada proses dan usaha. Kalau di prosesnya enak kan? Nah kalau di fixed mindset fokus pada hasil akhir bukan pada proses. Itu bedanya. Orang dengan growth mindset itu dia sangat meyakini bahwa ya proses dan usaha itu sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Kalau orang dengan fixed mindset, dia hanya melihat pada hasil. Hasil saya ini. Ya udahlah, berarti inilah yang mampunya saya. Ya. Oke, berikutnya ya. Orang dengan pola pikir growth mindset ya, itu biasanya kalau dikritik, nah ya, itu mencari feedback untuk perbaikan, ya. Tapi kalau orang dengan fixed mindset, dia sangat menolak yang namanya kritik. Saya paling benar, ya kan? Saya nggak salah. Itu dengan orang fixed mindset. Tapi kalau orang growth mindset, dia akan mencari feedback, umpan balik dari orang lain untuk memahami siapa sih dia sebenarnya, siapa sih saya sebenarnya, apa sih kelemahan saya. Nah itu dia. Ya, jelas nggak ya? Jelas, Bu. Bisa dibedakan? Bisa, Bu. Nah, oke, berikutnya ya ada kata-kata. Ada kata-kata pola pikir tertulis di dalam pikiran itu. Contohnya ya.
Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Fixed mindset. Oke, tepat sekali. Berarti anak ibu kita membedakan bakat mindset yang mana? Fixed mindset. Oke, mungkin lagi on di magic. Nah, jadi kalau di film-film barat itu ordinary magic itu katanya sulap, ya kan gitu ya, sihir gitu ya. Nah, di sini ya adalah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh manusia secara alami. Nah, dia ada secara alami ya, untuk beradaptasi dan berkembang meskipun menghadapi kesulitan atau tantangan hidup. Jelas nggak ya? Jelas, Bu. Sekarang kita tanya, apakah kita punya ordinary magic? Punya. Terkadang itu tidak terjadi, tapi ketika ada tekanan itu muncul. Kita nggak tahu itu sihir dari mana ya kan? Itu muncul. Saya harus begini. Betul ya? Pernah merasakan itu? Pernah, Bu. Itulah yang dinamakan dengan ordinary magic. Baik anak ibu, ya. Jadi inilah sekilas gambaran tentang yang namanya ordinary magic. Kemudian ya, ini ada kaitannya tadi dengan residensi. Oke, sampai di sini ya, untuk memperkuat ya, kita akan menonton sebuah video ya. Silakan dinikmati ya. Baik ya, silakan dinikmati. Apa ya? Kita nikmati aja ya. Ada itu ya. Baca setiap translate-nya nak ya.
kita harus berusaha. Iya, bagus. Kita kasih atas untuk lagi lah. Ada lagi yang belum makan boleh? Silakan, Nuri. Ya. Dari video tersebut, Ya. kita belajar bahwa harus berusaha tanpa mengenal rezeki. Ya. Juga kita membutuhkan dukungan. Dukungan berperan sangat penting hingga di video tadi adanya dukungan dari pelatih mampu mencapai tujuannya. Iya, tepat sekali. Ya. Nah, jadi begitulah ya. Ketika kita lihat di video tadi, awalnya itu mindsetnya. Saya punya mampu 20 kan gitu ya? Iya. Terus apa kata pelatihnya? Jangan pikirkan 20 kan gitu ya? Kamu harus berjanji memberikan yang terbaik. Nah, ternyata itu masuk di ordinary magic. Apa itu? Dukungan itu ternyata menurut kita itu sederhana ya kan? Tetapi manfaatnya luar biasa. Ya, oke. Nah, ibu sekalian, untuk ini mungkin cukup ya. Nah, coba nanti kita dari ilmu berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, ya, sekarang silakan nak ambil satu kertas lembaran kertas ya. Oke, atau yang wakil ini kelompok boleh nanya. Oke, sekarang bayangkan ketika anak-anak ibu mengalami yang namanya kesulitan, ya, pernah mengalami kesulitan, benar? Kesulitan, tekanan, trauma, ya kan? Betul ya? Pernah ya? Nah, kira-kira apa yang anak-anak ibu lakukan pada saat itu untuk memulihkan kembali ya aktivitasnya sehingga sampai detik ini sampai waktu ini kita masih bisa beraktivitas dengan bahagia seperti ini. Oke, boleh dituliskan, silakan ya. Boleh dituliskan kertas lembar ya. Pengalaman yang di mana Anda merasa gagal atau kesulitan pada saat itu. Silakan, apapun itu, tuliskan, silakan. Apa yang Anda lakukan pada saat itu hingga Anda bisa pulih kembali melakukan aktivitas? Buat dulu. Siapa yang kira-kira bisa memberikan argumennya, boleh nak berbagi? Silakan. Iya, silakan. Argumennya mencari. Ya. Biasanya saya ketika saya mengalami kegagalan, ketika saya merasa kecewa, cara saya untuk memulihkan itu dengan cara tidur, nangis, dan juga mencari senang seperti teman-teman. Iya. Oke, kita kasih apa contoh? Ya, sekali ya. Jadi, nak ketika kecewa atau wajar sakit hati, sedih, kita harus bangkit kembali. Oke, baik. Ibu, untuk hari ini cukup. Sebagai kesimpulan, ya, yang bahwa daya resiliensi ini, ya, daya kekuatan daya kita untuk tetap bangkit, ya, tetap harus apa namanya? Tadi harus bangkit dari kegagalan itu adalah modal kita untuk ya melanjutkan hidup kita. Jadi mungkin dibutuhkan daya atau kekuatan resiliensi yang tinggi, ya, supaya kita tetap dalam keadaan mental kita sehat, terbebas dari stres, ya kan? Kemudian ya kita bisa melanjutkan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Oke, hari ini sudah cukup. Ibu akhiri, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan